Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber pada sore hari ini, Dr. Ilhamiati spesialis mata dan Dr. Budi Surahman spesialis mata serta seluruh teman sejawat peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar New Dolan ID Surabaya. Perkenalkan, saya Dr. Intifada Spesialis Mata yang pada kesempatan ini sebagai moderator. Tema webinar kita pada sore hari ini adalah Red Eye Rapid Assessment and Initial Management in Primary Care. Keluhan mata merah ini merupakan salah satu alasan tersering pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan primer. Meskipun banyak kasus yang bersifat ringan, tetapi beberapa di antaranya merupakan kondisi kegawat daruratan yang memerlukan penanganan maupun rujukan yang segera. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan asesmen secara tepat, mengenali tanda bahayanya, serta menentukan tata laksana awal yang tepat merupakan kompetensi penting bagi setiap dokter umum. Nah, untuk membahas topik tersebut, pada sore hari ini kita akan mendapatkan dua materi yang saling melengkapi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Ilhamiati spesialis mata dengan judul Red Eye, Rapid Assessment and Initial Management in Primary Care. Kemudian selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Budi Surahman spesialis mata yang judulnya adalah Red Flags in Red Eye, Recognizing Ocular Emergencies and Referral Decisions in Primary Care. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki sesi pemaparan materi yang pertama kepada Dr. Ilhamiati spesialis mata. Beliau merupakan dokter spesialis mata dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan materi yang berjudul Red Eye, Rapid Assessment and Initial Management in Primary Care. Kepada Dr. Ilhamiati spesialis mata, waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Intifada, Dokter Budi. Juga terima kasih kepada IDI dan Perdami atas kesempatan untuk refreshing kembali tentang mata merah ini. Saya izin share screen. Ini sudah terlihat, ya? Sudah, Dok. Untuk screen-nya sudah terlihat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Intifada tadi, bahwa mata merah ini adalah satu dari keluhan yang paling banyak yang kita temui di fasilitas kesehatan. Di mana tadi sudah disampaikan juga bahwa mata merah ini adalah kebanyakan yang datang ke kita ini adalah kondisi yang ringan dan bisa sembuh sendiri. Namun ada suatu studi juga di luar negeri itu bahwa ternyata bahwa mata merah ini 60% atau lebih dari 60% itu ada misdiagnosis, dan dari 10% itu, dari 60% itu 10% diantaranya itu mengalami suatu konsekuensi yang klinis yang serius, yaitu terjadi penurunan penglihatan. Karena itu penting bagi kita, terutama di primary care, untuk menentukan apakah mata merah ini ringan bisa diterapi di tempat, ataukah harus segera dilakukan rujukan. Berbagai macam penyebab mata merah diantaranya adalah infeksi seperti ada konjungtivitis, baik itu bakteri, virus maupun chlamydia, atau suatu keratitis, atau juga suatu endoftalmitis. Atau mata merah bisa disebabkan karena alergi, yaitu alergi seperti pada konjungtivitis alergi, atau karena trauma, baik itu trauma kimia maupun trauma mekanik atau trauma superficial seperti terkena benda asing, gram gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi karena suatu inflamasi, apakah itu blefaritis, episkleritis, atau skleritis. Kemudian mata merah juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan dari tekanan intraokuler, seperti terjadi pada glaukoma akut sudut tertutup, atau keadaan lainnya seperti mata kering. Nah, karena itu kita harus mulai dengan anamnesa. Salah satu di antaranya adalah ada 6 yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah onsetnya. Apakah mata merah ini suatu keadaan yang akut ataukah suatu yang kronis atau berulang-ulang? Akut misalnya bisa terjadi pada konjungtivitis akut, alergi akut, atau suatu keadaan yang berulang seperti ada konjungtivitis alergi atau suatu keadaan yang dia ada selain seperti mata kering ya. Jadi dia kadang merah, kadang tidak, seperti itu berulang-ulang. Kemudian bagaimana dengan tajam penglihatannya? Dan ini penting untuk mengetahui tajam penglihatannya ini menurun atau tidak. Karena kalau dia dengan mata merah disertai penglihatan menurun, ini bisa merupakan suatu kondisi klinis yang barangkali membutuhkan evaluasi segera atau rujukan. Kemudian apakah kita tanya juga apakah pasiennya mengalami nyeri atau fotofobia?
Kombinasi antara nyeri dan fotofobia, nyeri yang hebat disertai fotofobia, ini barangkali suatu keadaan yang emergensi. Kita harus waspada. Apakah suatu dia bisa saja dia ada keratitis, uveitis anterior, skleritis maupun glaukoma akut. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Budi Surahman untuk kasus-kasus yang harus dilakukan rujukan segera. Kemudian apakah ada discharge-nya, ada sekretnya? Bagaimana sifat sekretnya itu kalau ada, apakah dia purulen ya, kemudian bakteri ataukah watery atau berair seperti pada keadaan pada konjungtivitis virus, ataukah suatu sekretnya yang mukoid atau molor merupakan suatu seperti pada konjungtivitis alergi. Kemudian bagaimana dengan riwayat pemakaian kontak lens sebelumnya, karena kontak lens itu bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya keratitis mikrobial. Kemudian apakah ada benda asing ataukah ada penyakit autosistemik lainnya, rheumatoid arthritis, hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian apakah bisa terjadi satu mata atau dua mata? Kalau misalnya pada konjungtivitis yang virus atau bakteri itu kecenderungan bisa terjadi pada dua mata, terutama yang viral conjunctivitis ya. Kemudian kalau satu mata boleh jadi dia suatu episkleritis gitu. Nah, setelah dilakukan anamnesa, kita harus pula memeriksa pemeriksaan fisis. Nah, di primary care kalau memang memungkinkan kita selain dengan senter, kita bantu dengan loop ya, kan, atau kaca pembesar. Loop dengan 5 dioptri itu akan membantu untuk lebih detail lagi melihat bola mata kita atau permukaan bola mata kita. Jangan lupa yang pertama kita lakukan tadi seperti yang saya sebutkan adalah tajam penglihatan, karena tajam penglihatan ini penting. Kita tanya apakah mata merahnya ini menyebabkan penurunan penglihatan ataukah sebelumnya memang dia sudah kabur karena memakai kacamata, kebetulan kacamatanya tidak dibawa seperti itu. Kemudian kita dengan flashlight, dengan senter, kita lihat palpebranya, kita inspeksi apakah ada peradangan, ada udem, ada benjolan seperti hordeolum, kemudian bagaimana dengan bulu matanya, apakah ada trichiasis gitu ya. Kemudian kita lihat pada konjungtivanya pola hipereminya, apakah dia diffuse ataukah ciliary flush. Ciliary flush itu hanya pada daerah lebih dominan pada daerah limbus, mesti pada pasien-pasien dengan uveitis begitu ya, apakah ada benda asing. Kemudian kita eversi kelopak mata. Kalau pada pasiennya itu dia mengeluh, dokter saya ini kok rasanya ganjel ya seperti kelilipan. Nah, itu kita tidak boleh mengabaikan. Kita eversi kelopak mata, kemudian kita senterin kalau perlu sangat membantu dengan loop ya, karena bisa lebih jelas daripada tidak memakai loop. Kemudian kita juga inspeksi korneanya. Bagaimana kejernihannya? Apakah ada defek epitel ataukah ada infiltrat ya semacam putih putih-putih gitu ya di korneanya. Kemudian apakah ada benda asing? Kemudian kita lihat juga pada pupilnya, bagaimana ukurannya, bentuknya, apakah dia miosis atau tidak. Kemudian bagaimana refleks terhadap cahaya pada pasien-pasien dengan pupil yang mid dilatasi, kemudian refleks cahayanya negatif, barangkali kita suatu curiga glaukoma akut. Nah, ini suatu keadaan yang emergensi juga. Kemudian kalau dia susah untuk melihat pupilnya, kita lihat juga kalau mata sebelahnya itu kebetulan tidak ada kelainan ya, kita bisa membandingkan dengan mata sebelahnya tentang kejernihannya. Jadi bisa lihat detail pupilnya itu, kemudian kita lihat korneanya, kita bandingkan juga dengan mata sebelahnya. Kemudian bagaimana dengan bilik mata depan? Apakah ada tanda-tanda sel-sel radang seperti adanya hipopion, kemudian adanya hifema pada kasus dengan trauma ya. Jangan lupa pula kalau memungkinkan dilakukan palpasi ya. Kalau pada kasus-kasus misalnya dengan episkleritis itu tidak akan nyeri ya, tapi kalau pada kasus-kasus dengan skleritis kita tekan sedikit aja dia sudah nyeri. Kemudian jangan lupa juga ada pembesaran dari preauricula terutama pada konjungtivitis yang virus ya, disertai biasanya ada demam begitu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, maka kita bisa melakukan diagnosa banding. Jadi diagnosa banding apakah ini suatu konjungtivitis atau suatu episkleritis atau suatu keratitis gitu ya. Kita lihat tadi dari pupilnya. Setelah kita lakukan inspeksi, kemudian kita melakukan diagnosa banding dari hasil pemeriksaan kita. Pupil misalnya ya, hati-hati kalau pada pupil dengan konstriksi, misalnya pada kasus uveitis ya, atau dia irregular pupilnya karena terjadi sinekia atau perlekatan antara iris dengan lensa. Kemudian pupilnya kalau dia mid dilatasi disertai dengan reaksi cahaya yang tidak reaktif, maka kita curiga suatu glaukoma akut.
Bagaimana nyerinya? Nyeri maupun fotofobia itu umumnya pada kelainan dari kornea atau uvea ya. Biasanya kita jumpai pada pasien dengan skleritis, kemudian uveitis, glaukoma, dan keratitis. Bagaimana pula kita menilai suatu anterior chamber-nya? Apakah di anterior chamber atau bilik mata depan itu ada tanda-tanda keradangan seperti hipopion yang bisa terjadi pada keratitis maupun uveitis. Kemudian kita lihat kedalamannya, kalau dangkal biasanya pada glaukoma akut. Nah, untuk pewarnaan fluoresintes ini barangkali tidak barangkali kalau tersedia di fasilitas primer ya bisa kita lakukan. Kalau dia ada defek pada epitel kornea tentu akan terwarnai. Ini adalah salah satu gambaran pada A itu kita lihat adalah suatu gambaran keratitis ya disertai dengan hipopion, kemudian yang gambar B itu adalah suatu konjungtivitis, yang gambar C itu adalah suatu episkleritis yang nodular ya, yang sektoral maksud saya. Kemudian yang gambar D itu kita lihat dia merah disertai dengan pupil yang mid dilatasi. Kemudian yang gambar E itu adalah gambaran dari perdarahan subkonjungtiva, dan yang gambaran F itu adalah pupil dengan miosis pada kasus dengan uveitis anterior. Nah, penata laksanaan yang bisa kita lakukan, penata laksanaan tentunya sesuai dengan kompetensi dari teman sejawat di primary care. Untuk kasus-kasus dengan konjungtivitis kita dari klinisnya tadi ya, dari pola penyebarannya atau penularannya, kemudian dari sekretnya, dari keluhannya. Kalau kita curiga suatu konjungtivitis bakteri, bisa kita berikan antibiotik topikal spektrum luas. Kemudian kalau konjungtivitis virus, ini umumnya adalah adenovirus ya, yang penularannya cepat, itu umumnya adalah self-limiting disease, sehingga diberikan kompres dingin saja atau terapi suportif ditambah dengan lubrikan atau tear artificial tear, dan yang penting adalah edukasi tentang penularan atau penyebaran. Kemudian untuk konjungtivitis alergi dapat diberikan antihistamin topikal maupun combine dengan mast cell stabilizer topikal ya. Tentunya yang terpenting adalah hindari dari pencetus alergennya, kemudian juga dapat dilakukan kompres dingin untuk gatalnya. Untuk kasus-kasus dengan blefaritis tadi ya, di mana tepi kelompaknya bengkak, kemudian ada krusta di pangkal bulu matanya, bisa dilakukan kompres hangat. Kemudian juga pemberian antibiotik oral dan juga bisa diberikan antibiotik topikal. Kemudian pada kasus-kasus dengan episkleritis ya, episkleritis kalau ringan itu biasanya kita kompres dingin aja karena ini juga suatu self-limiting disease. Bisa diberikan golongan kortikosteroid yang lemah, maksudnya yang tidak menimbulkan efek ya terhadap peningkatan TIO. Kemudian bila perlu bisa diberikan NSAID oral seperti ibuprofen. Kemudian kasus dengan perdarahan subkonjungtiva atau subconjunctival bleeding, ini suatu self-limiting disease. Kita tahu bisa sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Yang terpenting adalah evaluasi dari faktor risiko dari subconjunctival bleeding-nya. Nah, ini bisa dipakai untuk algoritma ya, untuk mata merah. Nanti dari teman sejawat yang di primary care juga bisa memakai algoritma dari Edinburgh ya, bisa juga. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa pada pasien-pasien dengan mata merah, kemudian kita lihat apakah ada nyeri atau tidak. Kalau dia nyeri, kemudian ada nyeri ya, ini saya pakai kacamata dulu, pakai nyeri, kemudian disertai dengan penurunan penglihatan. Kemudian ada pupilnya mengalami distorsi, baik itu miosis maupun mid dilatasi, atau yang kornealnya involvement seperti keratitis. Nah, ini suatu kasus untuk dilakukan rujukan. Ini nanti dibahas lebih lanjut oleh Dr. Budi Surahman. Nah, kita kembali ke yang sisi yang mild atau no pain. Kita lihat hipereminya, apakah dia suatu hipereminya ini vokal atau yang diffuse. Kalau vokal barangkali kita curiga suatu episkleritis seperti yang digambar tadi. Kalau dia diffuse, kita lihat discharge-nya, apakah dia kental atau terus menerus, kemudian atau tidak ada. Kalau tidak ada discharge, barangkali boleh jadi dia subconjunctival bleeding. Kalau dia discharge-nya ada mukopurulen, ya boleh jadi dia suatu konjungtivitis bakteri. Kemudian apakah disertai gatal? Kalau gatal barangkali kemungkinan dia suatu konjungtivitis alergi. Pada kasus-kasus dengan blefaritis maupun dry eye, kadang-kadang juga disertai dengan sekret ya. Nah, dari situ pesannya adalah bahwa pada mata merah ini penting ya untuk dapat membedakan apakah mata merah ini ringan atau kondisi yang mengancam penglihatan. Dan diagnosa banding ini dapat ditegakkan dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik dasar ya, yang tadi meliputi visus,
maupun pemeriksaan segmen anterior mulai dari palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, pupil gitu ya. Kemudian jangan lupa kenali tanda refleks mata merah agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut atau rujukan seperti dia ada nyeri hebat, penurunan visus, kekeruan kornea ya, radang atau hipopion pada bilik mata depan dan TiO yang tinggi. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ilhamiati, spesialis mata atas materi yang sangat menarik, kemudian jelas dan juga tentunya akan bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang kedua. Beliau adalah Dr. Budi Surahman, spesialis mata. Beliau merupakan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Kami persilahkan kepada Dr. Budi Surahman untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dokter Intifada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Alhamdulillah, matur nuwun tadi Dokter Ilhamiati sampun memulai terkait pembahasan mata merah. Izin saya melanjutkan untuk topik yang kedua, sesuai yang tadi disampaikan Dokter Ilhamiati, bahwa kondisi mata merah ini juga bisa eh, memberikan gambaran dan klinis yang progresif ke arah yang kurang baik. Jadi pada kondisi mata merah tentu teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan pertama yang sering akan mendapatkan pasien dengan keluhan mata merah ini. Dalam waktu yang berjalan, kadang-kadang kita upayanya adalah ingin memberikan terapi kepada pasien, upaya yang diberikan oleh teman-teman terkait pemberian terapi, kontrol, dan lain sebagainya adalah yang sesuai dengan gambaran klinis dan hasil dari pemeriksaan. Namun kadang-kadang pada satu momen kita bisa mengetahui bahwa kondisi mata merah ini ternyata juga perlu dilakukan perujukan di saat kita dapatkan kesempatan pertama atau perlu kita observasi ketat pada saat nanti kontrol berikutnya kita lihat perkembangannya. Jadi apa fungsi dari red flag atau kondisi yang kita waspadai bahwa kondisi mata merah ini bisa berkembang kepada hal yang kurang baik, itu terutama kita melihat fungsi dari mata kita ini. Jadi terkait penglihatan. Jadi kalau kita dapatkan dengan kondisi penglihatan yang sudah menurun sekali, bahkan progresivitasnya cepat, itu tentu membutuhkan tata laksana yang lebih adekuat. Karena kita tahu juga kondisi mata merah ini sebagian juga berpengaruh kepada adanya progresivitas ke arah perubahan struktur, misalnya terkait infeksi berat di orbita, terkait infeksi berat di kornea, yang bisa membentuk jaringan parut, di mana pada saat setelah proses penyembuhan, jaringan parut itu sendiri bisa mengganggu penglihatan. Bahkan tanda dari kondisi kelainan yang ada di dalam bola mata, salah satunya contoh adalah glaukoma akut, misalnya tadi sudah disampaikan, atau infeksi di dalam bola mata, itu bisa jadi bukan hanya penglihatan yang tidak dapat dikembalikan, tapi juga bola mata yang harus diambil oleh karena kondisi dari infeksi tersebut. Jadi waspada kita adalah bagaimana kita menyelamatkan bola mata, tapi kita juga bisa eh, menerapi pasien yang memang tidak membutuhkan perujukan dengan cepat. Kita perlu melihat bahwa pasien setiap yang datang itu juga adalah satu kesatuan dari organ tubuh yang lain. Jadi kita perlu sedikit juga melihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar bola mata. Mulai dari wajah pasien, kemudian kita lihat rongga dari bola mata pasien, kemudian kita lihat struktur yang ada di luar bola mata seperti kelopak mata, otot dan tulang yang ada di sekitar bola mata, bagaimana pergerakan dari bola mata itu sendiri, baru kemudian masuk ke bola mata. Karena organ penglihatan di sini mata tidak berdiri sendiri, semua ada supporting system dan ada hal-hal yang bisa berkaitan dengan keluhannya dari pasien. Jadi kita bisa melihat raut muka yang kesakitan, melihat ada bengkak menyeluruh di sekitar kelopak mata, tidak ada pergerakan dari bola mata. Hal-hal tersebut yang sudah menjurus kepada satu kesimpulan yang dilakukan perujukan dengan cepat. Kita juga melihat organ mata itu sendiri. Bagaimana kita ketahui
kelopak mata yang normal, bagaimana bulu mata yang normal adalah bergulir keluar, tidak masuk ke dalam atau tidak potensi mengganggu ke kornea. Bagaimana bola mata, sekitar bola mata, putih mata, pergerakan bola mata itu keadaannya baik. Kemudian bagaimana saluran air mata, bagaimana keluhan dari pasien terkait adanya banyak keluar air mata, kita lihat ada penyumbatan tidak di muara dari saluran air mata, itu kita cermati putih mata atau konjungtiva, kornea, dan bilik mata depan. Jadi kita lebih menjurus lagi ke organ mata itu sendiri. Nah, secara umum yang menjadi kekhawatiran kita saat ini sebetulnya upaya kita menghindari kondisi tajam penglihatan yang akan menurun secara permanen. Jadi kita berupaya tata laksana yang adekuat di satu waktu yang cepat bisa menghentikan progresivitas dari kelainannya. Mungkin kalau mohon izin di fasilitas kesehatan pertama itu memadai tata laksana yang vision threatening ini, ya maka segera diberikan. Tapi kalau memang sudah kondisinya itu berat dan tidak ada terapi yang bisa diberikan, itu harus segera kita pikirkan untuk dirujuk. Beberapa yang menjadi kelainan yang vision threatening ini hanya dalam beberapa waktu, menit dan jam itu dia sudah bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang bisa permanen. Salah satunya adalah infeksi pada kornea mata, keradangan pada sklera, adanya gangguan karena trauma atau perdarahan spontan di dalam bilik mata depan atau hifema, keradangan di dalam bola mata di organivea, kemudian juga glaukoma akut, adanya satu kondisi tekanan bola mata yang tinggi pada satu waktu yang dapat mengakibatkan kerusakan pada nervus optik dan infeksi pada rongga bola mata atau selulitis orbita. Secara umum biasanya yang kita perlu perhatikan adalah pada pasien akan terlihat bagaimana kecemasan, bagaimana pasien itu mengeluh, bagaimana progresivitas dari gangguan penglihatannya ini drastis sekali menurun, atau paling tidak keluhan nyeri yang semakin lama semakin intens dan sulit untuk dikendalikan dengan terapi yang ada. Kadang pasien juga sudah memberikan terapi atau obat sendiri, sudah membeli sendiri di apotik, sudah memberikan obat beberapa hari seperti itu. Nah, di situ kita bisa melihat adanya delay dari terapi. Pada klinis, kadang kita temukan kondisi penglihatan yang sudah menurun sekali, tanda-tanda dari kelainan yang bisa terjadi pada kornea mata. Salah satunya adalah injeksi siliar atau ciliary reflux, adanya hiperemi pada tepi-tepi kornea yang menandakan adanya kondisi keradangan pada kornea atau yang ada di dalam bola mata. Kemudian sulit membuka mata, takut untuk terkena sinar atau terkena cahaya, fotofobi berat. Ini biasanya gangguan juga pada kornea, nerocoh atau paling tidak pasien kesakitan bila terkena cahaya. Kemudian kita lihat AFU langsung kornea sudah ada kekeruhan yang signifikan, terlihat putih atau kekuningan, buram korneanya yang biasa adalah infeksi pada kornea atau ulkus kornea, dengan kondisi bisa jadi di dalam bola mata itu sudah mengandung jaringan keradangan atau yang kita sebut hipopion, dengan kornea yang sudah keruh, dengan gambaran keradangan di dalam bilik mata depan. Nah, kondisi ini yang menjadi perhatian kita bahwa membutuhkan terapi yang adekuat, maka tata laksana yang cepat itu perlu diberikan. Di samping itu, kita juga mempunyai kondisi yang memungkinkan kita untuk berpikir dengan cepat tadi, bahwa ini adalah suatu kondisi yang saya sampaikan di atas, bahwa ini sudah tidak bisa menunggu. Artinya, kadang bisa berkaitan dengan life saving, jadi penyelamatan jiwa. Saya tambahkan di sini adanya orbital cellulitis. Jadi bagaimana penularan atau bagaimana beredarnya bakteri yang ada di dalam bola mata, di rongga bola mata itu bisa sampai sistemik keluar dari bola mata. Nah, ini yang bisa membahayakan pada pasien. Salah satunya selulitis orbita atau kondisi-kondisi yang disertai dengan adanya gangguan sistemik, misalnya ada demam, kesakitan sangat, hasil laboratorium yang meningkat
eh, ada leukositosis seperti itu sudah menyangkut ke kondisi di sistemik. Atau bisa juga yang apabila kita lihat kondisinya, pasien ini memungkinkan untuk kita evaluasi, kita tata laksana di awal apabila memungkinkan terapi yang diberikan. Salah satunya misalnya kita temukan ada penurunan penglihatan. Dari pemeriksaan gambaran dari kornea atau gambaran dari konjungtiva itu kondisinya aman. Apa misalnya gangguan visus oleh karena kebutuhan kacamata seperti itu. Atau bisa juga kita lihat adanya riwayat trauma, misalnya tidak sengaja terkena kuku, kemudian kita lihat permukaan kornea ada gambaran kekeruhan di permukaan kornea, ada disertai rasa nyeri atau erosi kornea. Itu kita bisa lihat terapi antibiotik murni dan bebat kita bisa berikan dengan kontrol ketat 1 hari misalnya. Dengan kondisi yang lain itu ada juga kondisi yang apabila pasien gambarannya adalah sudah dilakukan tindakan operasi, kemudian pasien ini rencana kontrol di beberapa hari ke depan, tapi hari ini mungkin ada terasa tidak nyaman atau sakit, kita bisa lihat kita mengikuti gambaran klinisnya dari pasien tersebut, memungkinkan pasien untuk kita edukasi bahwa kondisinya mungkin perlu kontrol lebih cepat, maka kita sampaikan untuk datang lebih cepat di 1-2 hari kemudian. Atau bisa jadi adanya kondisi-kondisi yang terkait, adanya tumor di belakang bola mata, di mana kita dapatkan gambaran dari bola mata yang menonjol, namun tidak disertai ada keradangan yang aktif, tidak disertai adanya bengkak, nyeri pergerakan bola mata, atau suatu proptosis, maka kita bisa edukasi untuk menyiapkan konsultasi di beberapa hari ke depan ke misalnya ke onkologi dari mata, seperti itu. Sama seperti tadi yang saya sampaikan beberapa juga oleh Dr. Ilhamiati bahwa kadang rujukan cepat ini sudah tidak menghitung hari jam ya, kapan pasien ini kita dapatkan, maka pada saat itu juga kita edukasi pasien untuk bisa kita rujuk ke eh, tingkatan lebih lanjut, IRD mata, tata laksana yang bisa dilakukan cepat. Jelas itu berhubungan dengan adanya gangguan penglihatan atau nyeri, adanya suatu kondisi di kornea mata, di sekitar bola mata, infeksi tadi, kemudian bisa juga trauma yang sudah jelas kondisi hipema, adanya laserasi atau luka terbuka pada dinding bola mata, entah itu kornea atau sklera, dan kondisi-kondisi lain yang terkait dengan trauma basah atau asam, di mana kita ketahui trauma basah ini juga sangat destruktif. Dalam beberapa waktu itu dia dengan cepat sudah bisa merubah struktur di permukaan mata. Atau kalau kita temukan ada gram misalnya di permukaan mata sampai ke dalam bola mata, kita lihat ada gambaran kekeruhan, kita khawatir ini sudah tembus ke dalam bola mata misalnya. Maka kita perlu rujuk dengan segera. Ini beberapa contoh dari gambaran klinis pasien yang kalau kita dapatkan pada misalnya seorang anak dengan riwayat keluhan bola mata nyeri, sulit membuka kelopak mata, merah, bengkak di kelopak mata, dengan gerakan bola mata, kalau kita buka kelopaknya itu hampir tidak ada atau disertai dengan nyeri. Nah, ini khawatir kita mendapatkan selulitis orbita. Ini perujukan segera dalam waktu yang saat itu kita edukasi pasien untuk berangkat ke IRD yang ada pelayanan mata seperti itu. Atau pada usia-usia bayi baru lahir atau pada kondisi dewasa yang sekretnya sangat purulen sekali, aktif kanan kiri misalnya disertai dengan adanya destruksi pada konjungtiva kornea, kita dapatkan kemungkinan adanya eh, faktor resiko terkait adanya infeksi gonore. Nah, kita lihat hal ini juga bisa cepat merusak dari kornea. Kemudian ini pada bayi baru lahir, tadi yang disampaikan ophthalmia notarum, misalnya chlamydia, ini juga kita dapatkan kedua mata dengan sekret yang berlebihan, dengan kondisi hiperemi, kornea juga sulit dievaluasi dengan kondisi tajam penglihatan yang bisa menurun. Nah, ini juga segera kita rujuk. Ini salah satunya trauma kimia. Kita perhatikan bahwa ada riwayat trauma pada permukaan mata dari bahan kimia tertentu dan pasien mengalami keluhan terkait keluhan tidak nyaman trias kornea ya, misalnya ada fotofobi, kemudian blepharospasm, inginnya menutup mata, dan adanya epifora atau banyak keluar air mata.
Nah, kita lihat di gambaran kornea bisa jadi sudah ada kekeruhan di kornea dengan gambaran putih mata hiperemi sampai dengan bengkak atau didapatkan kemosis. Nah, ini kondisi yang cepat perlu kita tata laksana di rujukan di vaskes yang lebih di atas tingkat pertama. Nah, ini adalah gambaran apabila dilakukan pemeriksaan fluoresen pada radang di kornea atau keratitis. Pada keratitis ini biasanya kita dapatkan mata merah, kemudian juga ada upaya untuk pemberian terapi sebelumnya, mungkin dari teman-teman di FKTP merasa konjungtivitis, kemudian diberikan terapi antibiotik, ternyata berkembang keluhan, kemudian di kami di tingkat lanjutan, karena rujukan sudah dijalankan, tidak emergensi, tapi beberapa hari, itu kadang kita lakukan fluorescence test, ini disebutkan di sini didapatkan gambaran positif pada fluorescence test, maka kelainan ini juga disertai adanya keratitis atau radang pada kornea. Nah, kornea yang mengalami keradangan ini, upaya kami untuk tata laksana adekuat supaya tidak menjadikan ini infeksi berat atau lupus kornea. Jadi perlu dipertimbangkan apabila dari kontrol pertama, mata merah, konjungtivitis ternyata berkembang keluhan penglihatan menurun dalam beberapa hari kontrol, maka bisa dilakukan perujukan, kita khawatirkan juga terjadi keratitis. Ini contohnya adalah permukaan kornea yang sudah ada infiltrat, putih di permukaan mata disertai dengan hiperemi, mata merah, kemudian adanya penggaungan pada permukaan kornea. Nah, ini kita khawatir sudah ada ulkus atau keratitis yang disertai dengan destruksi pada jaringan di permukaan mata atau di kornea mata. Ini juga tata laksana adekuat perlu kita jalankan segera dilakukan perujukan pada kesempatan pertama, kedua pada pasien tersebut. Ini apabila didapatkan trauma, riwayat trauma, biasanya ini olahragawan atau pasien yang berolahraga, badminton biasanya, atau bola tenis, ini biasanya terkena smash atau terkena shuttlecock. Nah, ini biasanya didapatkan teman-teman membuka bola mata, kemudian dilihat di dalam, di bilik mata depan, ini kita dapatkan adanya perdarahan atau hifema. Air fluid level di sini kita bisa lihat. Nah, ini berhubungan dengan kondisi bisa terjadi peningkatan tekanan bola mata, bisa terjadi gangguan pada saraf mata atau perdarahan yang terus berkembang menutup bilik mata depan. Nah, ini juga perlu dilakukan perujukan. Ini salah satunya skleritis, gambaran dari sklera yang penuh hiperemi. Ini biasanya tes dengan pemberian epinefrin atau senyawa untuk vasokonstriktor. Biasanya pada episkleritis atau konjungtivitis dia bisa berkurang merahnya, tapi skleritis ini tetap dia terwarnai merah karena dia pada organ sklera pembuluh darah. Ini utamanya pada kelainan yang bisa berhubungan dengan sistemik juga kita dapatkan. Ini kita dapatkan adanya keluhan dengan sakit, mual muntah, disertai dengan adanya kabur penglihatan. Ini biasanya kita dapatkan pada usia lanjut atau kadang-kadang pada kondisi trauma juga bisa. Misalnya habis terkena jatuhan pohon, buah mangga misalnya, atau spontan itu pada saat suatu bekerja atau aktivitas langsung penglihatan kabur dengan sakit. Ini bisa didapatkan keluhan mual muntah atau sakit sekali di bola mata dengan penglihatan langsung menurun. Biasanya hitung jari sampai lambaian tangan. Ini kalau lihat di dalamnya, tadi sudah disampaikan Dr. Ilham, kalau ada midriasis, pupil kita lihat 5-6 mili, refleksnya menurun dengan kornea yang keruh, edem. Nah, ini hati-hati adanya glaukoma akut. Glaukoma akut, kalau tata laksana bisa diberikan anti glaukoma di vaskes pertama, bisa diberikan acetosolamid seperti itu, tetes mata beta blocker itu bisa diberikan disertai dengan perujukan segera ke vaskes di tingkat lanjutan di IRD-nya. Jadi ini adalah tekanan bola mata yang terjadi bisa menyebabkan kerusakan saraf yang permanen. Di samping juga kondisi anterior atau kornea yang permanen. Jadi upaya-upaya tadi kita melihat pada prinsipnya adalah progresivitas dari keluhan, penglihatan, kemudian terapi yang kita berikan, upayanya itu kalau memungkinkan hati-hati dalam pemberian steroid, karena steroid di sini bisa jadi kontraindikasi pada kasus-kasus dengan adanya infeksi, jamur, atau kondisi yang bisa mengaburkan keadaan klinis dari pasien.
Jadi upaya kita apabila itu berhubungan dengan penglihatan, pun kalau tidak dirujuk langsung, harus dalam pengawasan yang ketat. Mungkin kontrol setengah atau 1 hari untuk kita evaluasi. Di hal-hal yang tadi disampaikan ada yang bisa kita tunda untuk rujukan dalam beberapa hari terkait dengan misalnya organ di sekitar bola mata adanya penyumbatan saluran air mata atau konjungtivitis yang dalam hal ini tidak ada perubahan penglihatan, merahnya mungkin masih berlangsung dalam 5-7 hari, itu kita bisa delay, atau bahkan ini adanya selaput di permukaan mata, fibrovaskuler sampai ke kornea, itu hampir untuk penglihatan, ini juga bukan urgensi, harus segera kita rujuk, tapi menjadi upaya kita operasi membantu penglihatan. Jadi dalam beberapa waktu itu bisa kita rujuk. Ini apabila terjadi erosi kornea, 1 kali 24 jam kita evaluasi, pemberian salep antibiotik dan bebat mata. Ini apabila di tes fluoresen kita dapatkan hasil dari fluoresen itu positif adanya defek dari epitel kornea. Ini kita bisa kendalikan dengan pemberian antibiotik salep. Jadi kondisi-kondisi yang terkait mata merah ini memang luas ya cakupannya, namun sebagai upaya kita tetap kewaspadaan kita bahwa di vaskes pertama sebagai gerbang ya istilahnya sebagai tempat yang akan didatangi oleh pasien pertama, ujung tombak lah istilahnya. Jadi perlu kewaspadaan dari awal, kita alert terhadap tajam penglihatan pasien, keluhan yang dirasakan oleh pasien, dari attitude kesakitannya pasien, kemudian kita juga apa yang bisa kita lakukan, terapi yang diberikan, dan observasi ketat apa yang bisa kita sarankan kepada pasien, dan juga tidak menutup kemungkinan kalau pada saat itu kita juga memberikan edukasi bahwa kelainan ini bisa menyebabkan kondisi penglihatan yang terganggu secara permanen, bahkan kondisi penglihatan disertai dengan bisa hilangnya struktur dari bola mata itu sendiri yang bisa terjadi apabila kita lambat melakukan tata laksana. Di situ urgensinya untuk kita segera lakukan perujukan. Jadi kondisi yang disertai dengan ada keluhan nyeri berlanjut, penglihatan yang semakin menurun, kemudian tata laksana terapi sebelumnya yang belum adekuat, belum memberikan gambaran yang baik, maka upaya kita untuk segera berpikir untuk dilakukan perujukan pada tingkat yang lebih lanjut, bahkan saat itu kita kirim ke IED yang ada vaskes mata. Upaya kita adalah bisa menyelamatkan bola mata, memperbaiki tajam penglihatan, menghindari kerusakan permanen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, waktunya memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Budi Surahman, spesialis mata, atas materi yang sangat menarik dan juga akan menambah wawasan kita mengenai tata laksana mata merah di pelayanan primer. Nah, baik teman sejawat peserta sekalian, kini kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Dan mungkin untuk membuka diskusi, saya ingin bertanya, Dok, apabila sebagai dokter umum yang mempunyai waktu yang terbatas misalnya untuk memeriksa pasien dengan keluhan mata yang merah, mungkin apa yang paling penting dan wajib dinilai agar tidak terlewatkan kasus-kasus yang emergensi maupun kasus-kasus yang serius? Mohon tanggapannya, dokter. Dokter Ilham. Baik, baik. Jadi kalau memang karena di teman-teman di fasilitas kesehatan primer itu kan banyak sekali ya pasiennya itu ya, bisa sampai puluhan ya. Nah, yang terpenting adalah kalau pasien mata merah itu datang, kita harus kenali pasien mata merah ini suatu yang ringan atau tidak. Dari apa? Dari keluhannya. Dia ada nyeri hebat atau tidak, kemudian tajam penglihatannya menurun atau tidak. Jadi kalau ada pasien, dokter mata saya ini merah terus saya jadi buram, itu harus segera waspada. Begitu pasiennya buram, jangan lupa langsung dilakukan pemeriksaan dengan flashlight ya, center. Dan tadi kalau dia memungkinkan pakai pakai loop ya. Kalau dengan loop itu lebih detail ya, lebih jelas menurut saya. Jadi pakai loop disinarin saja. Apakah kalau dia ada nyeri yang hebat, kemudian tajam penglihatannya menurun, berarti hati-hati. Seperti yang disebutkan tadi ada trias kornea, artinya ada sesuatu yang luka di korneanya. Ada 3 keluhan tadi, fotofobia, blefarospasme, ini ya nyeri berair, tadi ada 3 tanda itulah, itu berarti ada kelainan di
korneanya atau di jaringan uvea-nya itu kita lihat dengan senter saja, Dok. Jadi kita lihat dengan senter, lihat akses dengan cepat korneanya bagaimana, apakah intak atau tidak, kemudian pupilnya bagaimana, dan bilik mata depannya. Dia kalau tadi bisa mengakses bahwa ini suatu keadaan darurat atau tidak, begitu. Jadi dari keluhan, nyeri hebat, tajam penglihatan menurun, langsung kita cek dengan senter, kita lihat korneanya dengan cepat dan pupilnya, gitu. Barangkali mungkin ditambahkan Dokter Budi Surahman. Ya, terima kasih Dokter Yanti. Saya kira sampun lengkap ya yang disampaikan tadi. Memang eh, kita mungkin teman-teman juga berupaya untuk menambah waktu yang digunakan untuk pemeriksaan pasien. Kami kira memang untuk keluhan mata ini eh, apabila kita waspada dengan beberapa langkah tadi kita lihat lebih dalam untuk hasil penglihatan, tajam penglihatan keluhannya, kemudian kita mau membuka bola mata, kita center kondisi anterior, di situ terlihat kornea, insya Allah kita bisa dengan cepat juga mengevaluasi bahwa kebutuhan pasien ini bisa dilanjutkan tata laksana atau segera dirujuk. Jadi lebih eh, effort lagi buat teman-teman untuk curiosity ya, lebih ke bahwa ini adalah penglihatan yang bisa jadi masih bisa diselamatkan. Jadi mau menambah waktu beberapa menit untuk tadi pemeriksaan lebih lebih banyak. Mungkin itu dokter. Ya, baik dok, terima kasih dok untuk jawabannya. Memang kalau di primary care pasien banyak, kemudian waktu yang terbatas ya dok untuk memeriksa. Nah kadang-kadang juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh dokter Budi Surahman dok, kadang-kadang pasien itu datang itu sudah dengan pakai obat sendiri dok, misalnya kayak obat antibiotik yang dengan disertai steroid atau mungkin malah beli-beli sendiri tanpa resep dokter. Nah, bagaimana pendekatan yang baiknya dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien-pasien seperti ini dan mungkin edukasi apa yang perlu kita sampaikan dok kepada pasien dok? Baik, izin saya dokter Ilmanati. Eh, Dokter Intifada betul, jadi kita lihat keadaan pasien dengan keluhan, tentu kita juga menggali adanya riwayat terapi yang sudah diberikan. Jadi kita bisa kembalikan kepada pasien bahwa upaya yang sudah dilakukan dengan pemberi obat, dengan penetesan atas apa istilahnya tanpa konsultasi dengan kondisi yang saat ini kita dapatkan. Jadi kita bisa sampaikan bahwa yang sudah diberikan ini ternyata misalnya maaf menjadi komplikasi yang lebih berat pada permukaan mata pasien atau belum mendapatkan terapi yang sesuai karena yang diberikan ini bukan obat yang bisa untuk memperbaiki kelainannya. Jadi kita mengencourage pasien terutama yang pertama keadaan yang sekarang ini akan berlanjut seperti apa apabila kita tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya edukasi kita harus merujuk pada pasien ini karena tata laksana cepat segera dilakukan. Di samping itu juga sebagai peringatan bahwa keluhan pada mata dengan terapi yang diberikan atas upaya pribadi, membeli obat sendiri, mendiagnosa sendiri istilahnya, nah ini bisa membahayakan seperti yang dialami pada mata pasien ini. Jadi untuk berikutnya kita juga edukasi bahwa untuk segera datang apabila keluhan ini didapatkan, tidak perlu lagi untuk langsung membeli obat atau menerapi sendiri beberapa hari, tapi segera datang untuk mendapatkan istilah pengobatan baik di paskes pertama atau yang ada pelayanan mata. Mungkin itu dokter. Izin ada tambahan dokter. Saya kira sudah lengkap Dokter Budi. Iya dokter, mungkin kalau misalnya dari sisi dokter umum nih dok, kalau misalnya kita itu boleh mempertimbangkan kapan diberikan steroid atau kapan tidak diberikan, atau mungkin eh, amannya tidak diberikan sama sekali nih dok, kalau untuk teman-teman dokter umum nih dok. Mungkin dokter Yuniati dulu. Baik. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus yang memang kompetensinya dokter umum itu ya, kalau saya lihat itu dia ada blefaritis, kemudian episkleritis, kemudian ada konjungtivitis. Nah, memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada blefaritis posterior, memang secara ini memang diperbolehkan dok, karena memang ada anti radangnya.
Kemudian juga pada episkleritis, misalnya kalau dia kita pakai kadang-kadang kita memakai golongan kortikosteroid yang lemah ya seperti fluorometolon itu juga bisa dipakai. Hanya saja nanti teman-teman di fasilitas primer itu harus paham tentang efek samping dari pemakaian kortikosteroid baik oral maupun topikal, sehingga bisa mengedukasi setiap kali obat itu keluar, bisa diedukasikan kepada pasien efek samping apa yang terjadi. Biasanya kalau saya itu agak sedikit medeni gitu ya dok ya, karena kalau enggak itu nanti nanti disepelekan. Jadi, tapi memang ini kondisi tertentu yang dipakai. Kalau memang itu memang kondisi tertentu ya, seperti ada blefaritis posterior, pada kondisi tertentu memang kita memakai, atau pada episkleritis ya, meskipun itu ada tahapannya, karena episkleritis yang ringan pun biasanya kita hanya suportif saja, artifisial saja begitu. Jadi bisa, tapi ya itu tadi harus edukasi dengan ketat kepada pasiennya tentang efek samping jangka panjang. Kalau menurut saya begitu. Mungkin ada tambahan Dr. Budi. Ya, terima kasih Dokter Ilhamiati. Jadi saya menambahkan, jadi memang terkait diagnosis yang sudah tegak, kadang kita juga memang rutin memberikan steroid, kembali kepada klinis pasien, memungkinkan pasien ini untuk kita edukasi, bisa kontrol dengan ketat. Jadi kalau kita bisa menegakkan terapi, menegakkan diagnosis dan terapi yang diberikan salah satunya steroid, maka teman-teman di pelayanan tingkat pertama perlu mengencourage dan betul-betul edukasi pasien untuk datang kontrol. Karena keluhan yang membaik bukan berarti klinis progresivitas dari infeksi misalnya itu sudah tenang pada kasus-kasus yang ada trauma, riwayat di tempat bekerja, misalnya persawahan, pertanian, itu keluhan pertama dengan gejala trias kornea atau keradangan di awal itu nyaman dengan pemberian steroid. Namun infeksi itu terus berkembang. Jadi dalam beberapa hari setelah nyaman itu langsung terjadi ulkus misalnya. Nah ini perlu diketahui pada teman-teman yang memberikan steroid bahwa ada hal-hal yang secara kenyamanan itu didapatkan, tapi secara progresivitas dari kondisi permukaan matanya atau infeksinya itu malah bisa memberat. Nah ini yang perlu di-encourage bahwa tidak hit and run lah intinya. Dan kalau pemberian steroid atau apapun kelainan yang kita perlu observasi terkait klinisnya. Jadi kita mewaspadai dengan mengedukasi betul. Jadi yang upaya dari Dokter Ilhamiati misalnya agak menakut-nakuti pasien ya dok. Jadi jadi bukan bukan bermaksud menyakiti, tapi untuk kebaikan pasien supaya mau datang kontrol. Mungkin itu dokter. Hmm. Iya dokter, mungkin memang steroid ini kita sering mendapat pasien ya dok ya sudah datang ke rujukan dari dokter spesialis mata dengan kondisi yang sudah buruk akibat steroid ini seperti itu. Nah dok, ini dari kolom Q&A ada satu pertanyaan dok. Apabila ada trauma mekanik pada bola mata akibat goresan kertas sehingga tampak ada goresan garis horizontal yang mengganggu penglihatan pasien, tapi tanpa ada tanda trias keratitis, apakah boleh diobservasi saja? Dan apakah goresan tersebut dapat sembuh sendiri? Terima kasih sebelumnya. Monggo dokter, mungkin tanggapan dari kedua dokter sekalian. Baik. Jadi kalau dia ada goresan ya, kalau memang dia ada goresan di korneanya setingkat epitel ya, menurut saya tentu ada gejala dari salah satu trias itu ya, enggak tahu itu epifora, blefarospasma atau fotopsia. Pasti ada keluhannya. Tetapi kalau tadi diobservasi memang dimungkinkan bahwa laserasinya itu dia hanya superficial, artinya tidak sampai ke dalam, maka bisa, karena dia abrasi kornea itu bisa diterapi di fasilitas primer ya, bisa dilakukan, diberi salep antibiotik saja, kemudian boleh ditutup atau boleh tidak. Kalau tidak begitu nyeri, tidak diperlukan topikal pantukain atau untuk ini ya, untuk anestesi topikal maksud saya itu tidak perlu, misalnya diberikan golongan ini ya. Saya kok jadi lupa. Bukan atropin, satunya apa dokter yang short acting itu? Mitriasis. Bukan. Satunya ya itu tidak. Migrasi.
itu tidak perlu. Kalau memang jadi perlu salep mata saja, tapi kita evaluasi dok, kita evaluasi 24 jam. Karena kalau dia epitel, dia akan reepitelisasi dengan baik dalam waktu 24 sampai 48 jam. Nah itu kalau kita evaluasi tidak membaik, nah itu yang harus dilakukan rujukan. Tapi biasanya kalau dia setingkat epitel, maka epitelisasi yang menjadi baik dalam 24 jam keluhannya akan berkurang. Bisa dok diterapi di fasilitas layanan primer. Mungkin dokter Budi dok melengkapi. Oke, izin dokter. Betul, tadi izin saya menambahkan. Jadi dari teman-teman yang ada bisa mengamati dari riwayat penyakitnya, kemudian melihat segmen anterior, ada erosi kornea ya. Tadi yang seperti tadi saya sampaikan di slide, kalau di fluoresen itu ada defek dan ada terwarnai fluoresen. Itu corneal healing di sini normalnya itu bisa 1 kali atau 2 kali 24 jam. Tapi terapi yang kita berikan juga tetap ada upaya menghindari infeksi sekunder. Jadi karena permukaan kornea itu sudah terpapar, sudah ada benda asing yang melukai permukaan mata tersebut. Jadi kita perlu memberikan terapi. Mungkin terapi yang diberikan di sini izin share screen terkait bebat mata. Jadi kalau kita sudah yakin dengan erosi kornea tersebut, kemudian kita lihat bahwa gambarannya di sini apa namanya, maaf, gambarannya di sini ada erosi, maka kita upayakan supaya pasien itu bisa kita berikan antibiotik eh, golongan biasanya ada entah gentamisin atau chloramphenicol ya yang murni antibiotik yang tidak mengandung steroid. Kemudian bila memungkinkan, ini izin saya share screen, itu kita lakukan patching atau bebat pada permukaan mata, kornea. Jadi upayanya di sini kalau kita mengacu kepada mengistirahatkan permukaan mata, menghindari paparan lebih lanjut di permukaan mata, itu kita bisa melakukan bebat pada permukaan mata. Ini adalah contohnya, jadi di depan dari kelopak mata kita berikan kasa, kemudian sebagai tambahan di kasa tersebut kita berikan yang lebih lebar dan kita lakukan pemberian plester. Nah, ini contoh kalau kita lakukan bebat pada permukaan mata itu 1 kali 24 jam itu kita istirahatkan dengan pemberian sebelumnya salep antibiotik tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Ilham Yati. Nanti pasien harus datang kontrol untuk kita evaluasi bagaimana hasil atau proses penyembuhan dari trias korneanya, dari keluhannya, kemudian tajam penglihatan, kemudian dari klinis dari permukaan korneanya. Saya kira tetap ada intervensi pemberian obat antibiotik dan bila memungkinkan tadi dilakukan bebat pada bola mata. Jadi harapannya infeksi bisa terhindar, healingnya bisa tercapai. Mungkin itu dok. Ya, baik dokter. Terima kasih dok untuk jawabannya. Mungkin ini sudah memasuki sesi akhir dari acara ini ya dok. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, sebelum kita menutup webinar pada sore hari ini, akan ada sesi singkat dok, yaitu tips dok ID. Yang pada sesi singkat ini narasumber Dr. Ilhamiati dan Dr. Budi Surahman akan membagikan tips-tips praktis atau poin-poin penting yang dapat menjadi bekal bagi rekan-rekan dokter umum dalam praktik sehari-hari, khususnya untuk melakukan asesmen awal dan atau penata laksanaan pasien dengan keluhan mata merah. Untuk itu, kami persilahkan kepada Dokter Ilhamiati dulu terlebih dahulu mungkin dok untuk menyampaikan tips dok ID-nya. Baik, tipsnya adalah untuk penata laksanaan mata merah. Pertama adalah tentukan apakah mata merah ini bisa diterapi sendiri atau harus segera dilakukan rujukan dengan melakukan screening tanda bahaya tadi, yaitu red flag. Kemudian yang kedua, ingat 5 pertanyaan kunci kalau menurut saya, 6, yaitu lateralisasi, 1 mata atau 2 mata, onsetnya bagaimana, nyeri, kemudian tajam penglihatannya, dan discharge-nya. Kemudian jangan lupa setiap mata merah harus dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Yang keempat, bila ada nyeri hebat, kemudian ada penurunan visus, pikirkan kondisi yang emergensi seperti keratitis, uveitis, dan glaukoma akut harus memerlukan rujukan segera.
Yang kelima adalah tidak semua mata merah itu dia membutuhkan antibiotik seperti konjungtivitis virus yang karena adenovirus maupun alergi itu tidak memerlukan antibiotik, dan tidak semua hindari pemberian steroid ya tanpa diagnosa yang jelas karena steroid dapat memperburuk keratitis herpes maupun keratitis karena infeksi baik itu jamur maupun bakteri. Jadi ada red eye itu R-nya adalah review visus, evaluasi pain, kemudian D-nya adalah detect danger sign, examine cornea, kemudian yield referral if needed, dan yang terakhir adalah educated patient. Demikian Dokter Intifada. Terima kasih banyak dok untuk tipsnya. Mungkin dari Dokter Budi Surahman dok. Silahkan untuk tips dok ID-nya. Alhamdulillah lengkap sekali tips dari Dokter Ilhamiati. Jadi saya turunannya aja, mungkin dua ya dok. Izin yang pertama adalah teman-teman dari anamnesa ya menggali kalau didapatkan keluhan di permukaan mata red eye, ada riwayat trauma, misalnya bekerja di perkebunan, pertanian, atau terkait pekerjaannya ada trauma, atau juga penggunaan lensa kontak, jangan lupa ditanyakan, maka ini sudah menjadi red alert bagi kita untuk tidak memberikan steroid. Ya. Jadi obat steroid dalam hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada pasien-pasien dengan riwayat trauma. Jadi sudah singkirkan kondisi-kondisi yang ingin meringankan keluhan, ingin memperbaiki kenyamanan. Kalau riwayat trauma sebaiknya jangan diberikan. Justru upayanya adalah segera dilakukan perujukan. Yang kedua mungkin tipsnya kalau dari anamnesa juga tadi yang sudah disampaikan juga Dr. Ilhamiati tadi dari slide saya juga trias kornea tadi izin. Jadi apabila kita mendapatkan pasien dengan keluhan blefarospasm, pasien sulit membuka kelopak, fotofobi, apabila terkena sinar pasien terasa silau dan sakit, jadi cenderung menutup mata, dan epifora atau banyak mengeluarkan air mata, ngerocol, keluar air mata terus, ini menandakan bahwa ada kondisi kelainan pada kornea. Nah ini juga sebagai sign bagi kita, simptom bagi kita bahwa pasien ini sudah ada kelainan pada kornea. Segera berpikir untuk persiapan dilakukan perujukan, edukasi untuk perujukan pada pasien. Mungkin itu dokter Intipada. Terima Terima kasih. kasih dokter. Oke, terima kasih Dokter Ilhamiati dan Dokter Budi atas tips dok ID-nya yang sangat praktis dan juga sangat bermanfaat tentunya bagi dokter umum. Semoga tips-tips yang telah disampaikan ini akan menjadi bekal yang mudah diingat dan juga diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian webinar New Dolan seri 145 pada sore hari ini ya dok. Nah, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan antusias hingga akhir acara. Semoga ilmu yang telah disampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat dan juga dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari demi meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada kegiatan nyodolan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih dok. kasih.